Halo, assalamualaikum semua. Melanjutkan video sebelumnya yuk. Langsung aja ke ceritanya, sebelum itu bantu subscribe, like, dan komennya dulu. Oke, langsung ke ceritanya. Xiaoyan memegang fragmen peta ketika kegembiraan melonjak ke wajahnya. Dia dengan hati-hati menyimpan peta ke dalam cincin penyimpanannya dan menghela napas panjang. Anak kecil, cepatlah pergi. Saya telah merasakan ki dari Fan Lao. Xiaoyan baru saja menyimpan fragmen peta ketika suara Yao Lao terdengar mendesak. Jantung Xiaoyan tiba-tiba menegang. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang menerjang ke hutan lebat. Sekitar 10 menit setelah Xiaoyan menghilang, sosok berwarna merah melintas di langit bagian hutan pegunungan ini. Sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba tampak menegang ketika dia menatap sebidang tanah kosong. Ekspresinya sangat gelap dan dingin ketika dia melihat mayat di tanah kosong. Bayangan merah melintas dan turun mendarat di tanah yang kosong. Tatapannya menyapu tubuh pengawal darah satu persatu. Akhirnya matanya tiba-tiba menyusut ketika mereka berhenti pada mayat lebih dari 10 orang yang pakaiannya dijahit dengan tengkorak. Suara berderit muncul saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Tatapan sosok merah menyapu mayat-mayat di semua tempat, tetapi dia tidak menemukan yang ingin dia temukan. Dia mulai melihat sekeliling dengan tergesa-gesa dan sesaat kemudian, tubuhnya berubah menjadi bayangan merah buram dan menyerbu ke hutan lebat. Bayangan merah tiba-tiba berhenti di dalam hutan lebat. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia melihat mayat di tanah. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan ganas dengan wajah pucat. Fan Lao buru-buru berjalan mendekati mayat Fan Ling. Kilau darah tumbuh padat di tangannya saat dia menutupi kepala Fan Ling. Mengikuti tanda cahaya darah, setetes darah cair yang aneh tiba-tiba mulai merembes keluar dari belakang kepala Fan Ling dan akhirnya muncul di depan Fan Lao. Wajah Fan Lao dipenuhi dengan permusuhan dingin dan gelap. Dia melambaikan tangannya dan darah cair itu pecah, berubah menjadi layar darah kecil. Di dalam layar darah itu, sesosok manusia yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh api berwarna hijau muncul sebagian. Bang, layar darah berlanjut selama setengah menit sebelum tiba-tiba pecah. Makam kerangka hitam bagus. Fan Lao perlahan membungkukkan tubuhnya dan membawa mayat Fan Ling. Setelah itu, dia berjalan keluar dari hutan lebat dengan ekspresi redup. Suara itu yang dipenuhi dengan begitu banyak permusuhan sehingga menyebabkan orang bergidik perlahan bergema di tempat itu. Tidak peduli siapa itu. Selama aku tahu siapa yang melakukan ini, aku pasti akan membiarkan dia menderita rasa sakit karena dagingnya dipotong oleh 10.000 pisau. Sin kembali ke Xiaoyan. Setelah seharian terbang dengan seluruh kekuatannya, Xiaoyan akhirnya melihat Black Mark City ke kejauhan. Pada saat ini, bahkan jika Fan Lao memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan surga, dia pasti tidak akan dapat mencari Xiaoyan di tempat ini, yang berjarak beberapa ratus kilometer jauhnya. Xiaoyan berdiri di tepi tebing dan menghirup udara dalam yang mengandung kabut tipis. Kelelahan kecil itu akhirnya benar-benar hilang. Dia mengamati jalan di bawah tebing gunung yang seperti berkelompok cacing tanah. Kali ini Xiaoyan panen besar jauh melebihi apa yang dia harapkan. Awalnya dia hanya ingin mendapatkan fragmen peta itu. Itu benar-benar tak terduga bahwa kelompok Fan Ling benar-benar mengambil inisiatif untuk membantunya merebut harta unik lainnya seperti pil naga misterius Yin Yang dan gerakan 3000 petir. Dua harta ini yang menciptakan riak yang sangat luar biasa bahkan ketika ditempatkan di seluruh benua Douqi telah mendarat di tangan Xiaoyan dengan gaya yang lucu. Hal semacam ini seperti biskuit jatuh dari langit menyebabkan Xiaoyan saat ini memiliki perasaan seperti kesurupan berada dalam mimpi. Mata Xiaoyan menatap langsung ke kotak batu giok yang dingin. Jantungnya yang semula sudah tenang sekali lagi mulai berdebar kencang. Kekuatan mental Xiaoyan telah menjadi jauh lebih lemah di depan harta karun yang unik ini. Ada kemungkinan bahwa banyak orang, selain beberapa orang kuat yang kelasnya sudah mencapai tingkat tertentu atau orang-orang yang tidak punya keinginan, akan kesulitan menyembunyikan keserakahan di hati mereka dan langsung membunuhnya untuk merebut harta itu. Konsumsilah, tidak aman untuk membawanya bersamamu. Sebuah suara samar tiba-tiba terdengar dari dalam hati Xiaoyan. Apa? Xiaoyan kaget ketika mendengar ini. Dia tidak bisa memulihkan inderanya untuk jangka waktu tertentu. Aku berkata, konsumsilah pil naga misterius Yin Yang ini.
Yao Lao hanya bisa mengulangi dirinya tanpa daya ketika dia melihat Xiao Yan tampak seolah-olah pikirannya kosong. Di sini, wajah Xiao Yan tertegun. Ini adalah pil obat 7 tingkat. Dia seharusnya mengkonsumsinya di tempat ini yang tidak bisa dianggap aman. Ketika dia mengkonsumsi Trilinous Green Spirit Pill di masa lalu, dia harus menemukan tempat yang aman di mana tidak ada yang akan mengganggunya untuk memperbaiki kekuatan obat dengan benar. Jangan katakan omong kosong lagi. Makanlah. Yao Lao mendesak dengan tidak sabar. Xiao Yan tertawa pahit dan hanya bisa mengangguk. Dia dengan hati-hati mengangkat penutup kotak giok dingin. Pada saat kotak itu dibuka, dia tiba-tiba menutupinya dengan telapak tangannya. Cahaya emas berkeliaran di permukaan pil naga misterius yang di tangannya. 2 naga surgawi kecil berwarna emas berulang kali beredar di dalam pil. Raungan naga samar merembes keluar dari pil obat. Jika seseorang mendengarkan dengan cermat, raungan naga kecil itu tampaknya menyembunyikan kekuatan magis tertentu yang aneh. Itu benar-benar dapat menyebabkan semangat seseorang untuk langsung bergetar dan menjadi linglung. Xiao Yan memegang Yin Yang Mysterious Dragon Pill dengan tangannya. Dia menghirup udara dalam dan kemudian tiba-tiba memasukkannya ke mulutnya. Xiao Yan dengan erat mengepalkan giginya dan buru-buru duduk bersila menunggu saat efek obat akan meletus. Tidak lama setelah Xiao Yan duduk bersila, bagaimanapun volatilitas efek obat yang diharapkan tidak muncul. Aliran panas yang melonjak seperti air banjir itu seperti aliran air yang masuk ke spons. Perlahan-lahan menghilang di dalam tubuhnya sampai benar-benar menghilang. Mata Xiao Yan yang awalnya tertutup rapat perlahan-lahan terbuka. Dia melihat ke atas dan ke bawah pada tubuhnya. Tidak sedikit pun aktivitas telah terjadi. Mulutnya tanpa sadar berkedut saat dia berkata dengan suara yang benar-benar tidak menyenangkan. Guru, jangan bilang padaku bahwa pil naga misterius Yin yang ini palsu. Mengapa tidak ada reaksi sekecil apapun? Reaksi apa yang kamu inginkan? Cahaya kemasan bersinar terang di seluruh tubuh Anda. Lalu memberi Anda rasa sakit yang hebat sehingga Anda lebih baik mati seperti pil obat lain yang telah Anda konsumsi di masa lalu. Ketika Yao Lao melihat ekspresi Xiao Yan yang tertekan, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa itu sedikit konyol ketika dia berbicara. Pil naga misterius yang ini telah mencapai tahap di mana pil telah mengumpulkan roh. Selain itu, item yang digunakan untuk memperbaikinya adalah inti monster dari tubuh 2 peringkat 6 jenis naga Magical Beast yang belum mati selama lebih dari 7 hari. Karena itu, ia mengandung beberapa aura naga tipis. Ini juga mengapa naga meraung dari dalam pil obat akan menyebabkan seseorang merasa olah-olah rohnya gemetar. Siapapun yang memiliki keberuntungan dan yang telah mengkonsumsi pil naga misterius yang akan memiliki peluang kecil untuk menerima aura naga tipis ke dalam tubuh mereka. Namun peluang terjadinya hal ini cukup rendah. Winsun's Wuling bahkan tidak memperoleh sedikit pun kemampuan ini dari pil naga misterius yang ketika ia mencapai titik ini. Yao Lao tiba-tiba berkata, jika Anda ingin mencoba, Anda dapat berulang kali beredar Douqi di tubuh Anda. Jika ada energi aneh yang memisahkan dari Douqi ketika Douqi diputar dengan cepat, itu berarti bahwa aura naga tipis dalam Yin yang Mysterious Dragon Pill telah diwarisi oleh Anda. Apa manfaatnya setelah seseorang memiliki aura naga? Xiao Yan penasaran bertanya, ketika Anda bertarung dengan orang di masa depan dan tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengguncang semangat lawan sampai dia terganggu, tidakkah Anda akan mendapat keuntungan besar dari mereka? Mata Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih cerah ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia berdiri di tepi tebing menghirup udara dingin es yang dalam sebelum secara bertahap menutup matanya. Dough kristal di dalam pusaran tubuhnya mengeluarkan sedikit getaran. Gumpalan Douqi berwarna hijau segera melonjak maju dan akhirnya mulai melesat melewati jalur Qi-nya seperti air deras. Douqi berwarna hijau yang kuat telah berubah menjadi kabut samar di permukaan tubuh Xiao Yan dan benar-benar menyelimuti tubuh Xiao Yan di dalamnya. Xiao Yan mengepalkan rahangnya dengan erat. Tangannya mulai sedikit gemetar pada saat ini. Beberapa saat kemudian, rasa sakit yang berdenyut tiba-tiba menjadi lebih kuat. Xiao Yan mengepalkan giginya dengan erat. Pada saat ini, energi aneh dengan paksa menerobos. Gelombang suara yang unik berisi sesuatu yang menyebabkan semangat seseorang bergetar keluar dengan raungan perkasa dari tenggorokan Xiao Yan. Mengaum di bawah raungan yang menindas ini,
Gunung-gunung tempat raungan magical beast pada awalnya terdengar benar-benar turun ke dalam keheningan yang menakutkan. Ah, kamu memang orang yang beruntung, benar-benar tak terduga bahwa kamu benar-benar dapat mewarisi aura naga itu. Jika Guling tahu tentang hal itu, aku takut matanya mungkin akan memerah karena kecemburuan. Bisikan lembut Yao Lao perlahan terdengar saat dia merasakan gelombang suara aneh yang keluar dari tenggorokan Xiaoyan. Raungan yang membawa gelombang suara aneh menyebar dengan kuat di antara gunung-gunung dan secara bertahap menghilang setelah waktu yang lama. Hanya pada saat ini gunung-gunung yang tiba-tiba menjadi sunyi diam-diam memulihkan beberapa suara kehidupan. Singkat cerita, Xiaoyan telah mewarisi aura naga dari Pildin yang misterius dragon. Xiaoyan dan Yao Lao bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke Akademi 8 Jianan. Saat Xiaoyan bergegas melalui perjalanan kali ini, dia dengan hati-hati mendarat di tanah ketika dia melewati kota-kota berpenduduk padat. Karena dia takut bahwa pergerakan oleh Purple Cloud Wings akan menarik perhatian orang. Selain itu, dia telah menggunakan Purple Cloud Wings untuk bergegas melalui sebagian besar perjalanan. Meskipun terburu-buru dalam perjalanan dengan cara ini menghabiskan sangat banyak douki, itu tidak terlalu menjadi masalah bagi Xiaoyan yang membawa lebih dari 10 botol energi recovery pills bersamanya. 2 hari berlalu dengan cepat saat Xiaoyan bepergian dengan cepat tanpa berhenti. Akademi Jianan di peta juga semakin dekat ke tempat Xiaoyan. Sekitar malam hari ketiga, Xiaoyan yang seluruh wajahnya lelah tiba-tiba merasakan puncak semangatnya. Ini karena Yao Lao tiba-tiba membuka mulutnya untuk berbicara. Anak kecil, kita mendekati Akademi Jianan. Turun. Tidak ada yang diizinkan terbang paksa dalam jarak 50 km dari Akademi Jianan. Jika tidak, Anda akan diserang tanpa pertanyaan. Xiaoyan buru-buru mengangguk ketika mendengar kata-kata Yao Lao. Kecepatan terbangnya sangat berkurang sebelum dia perlahan turun. Akhirnya kakinya mendarat di sebuah bukit kecil. Dia berdiri di puncak bukit ketika tatapannya mengembara dari jauh dan secara kebetulan bisa melihat kota kecil yang nyaris tak terlihat di antara 2 gunung besar yang megah. Dia dengan cepat bergegas menuruni lereng bukit dan bertemu dengan jalan tanah kuning itu yang mengarah langsung ke kota kecil. 10 menit kemudian, Xiaoyan berhenti di pintu masuk kota kecil dan mengangkat kepalanya untuk melihat papan tanah horizontal di gerbang kota. Kota damai. Ini adalah kota kecil pertama yang akan ditemui ketika seseorang memasuki area di sekitar Akademi Jianan dari wilayah Black Corner. Xiaoyan berdiri di pintu masuk kota kecil dan menghirup udara dalam. Rasa dingin di hatinya dibuang. Dia mengabaikan orang-orang itu yang ragu-ragu tidak berani memasuki kota dan mengangkat kakinya sebelum melangkah ke kota perdamaian. Ini yang mewakili pintu masuk ke Akademi Jianan. Saat ketika langkah Xiaoyan baru saja melangkah ke kota damai, dia merasakan gelombang yang aneh melandanya. Tatapan Xiaoyan menyapu jalan. Dia baru saja akan melangkah ke atasnya ketika hatinya tiba-tiba bergerak. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melemparkan pandangannya ke atap rumah-rumah di kota. Sesaat kemudian, lebih dari 10 sosok manusia melintas dan muncul di pintu masuk utama kota kecil itu. Tatapan mereka menyapu Xiaoyan dan yang lainnya. Di antara mereka, seorang pria parubaya yang mungkin adalah pemimpinnya berkata dengan samar, "Siapapun yang ingin memasuki kota perdamaian harus melaporkan identitas, nama dan lain-lain. Kalau tidak, mereka akan langsung diusir." Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.